Saudara, senang sekali pada siang hari ini kembali kita di dalam ibadah yang luar biasa. Saudaraku, di dalam beberapa waktu ke depan, GBI Petamburan terus akan membahas tentang hidup di dalam perjanjian berkat. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, mungkin ini berulang-ulang kali kita baca. Tetapi saya mau baca sekali lagi Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah perjanjian antara Bapa di surga dengan Bapa yang di bumi ini, yaitu Bapa Abraham. Perjanjian ini terikat dan perjanjian ini tidak pernah selesai sampai kepada hari ini. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bahwa sebuah perjanjian adalah kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan di antara kesepakatan ini ada sebuah yang namanya kesepakatan atau pada bagian setiap kita memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Ketika kita mengambil satu rumah, kita KPR di bank, kita akan pergi ke bank, ini perjanjian kredit di atas notaris. Bank selaku pemberi, tetapi kita sebagai penerima. Tetapi di sini ada konsekuensinya, apa yang harus kita lakukan sebagai penerima. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, Bapa memberi berkat buat kita. Bapa di surga memberikan berkat buat kita. Dan Bapa Abraham yang menerima perjanjian ini. Perjanjian ini bukan hanya untuk Abraham, tetapi perjanjian ini untuk Ishak. Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakub diberkati, Yusuf diberkati. Dan semua kita yang di dalam Kristus pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Di dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat 14 berkata, Yesus melakukan itu semua. Yesus tergantung di atas kayu salib. Yesus terkutuk buat kita. Yesus menjadi kutuk buat kita. Supaya apa? Supaya berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, saya mau jelaskan juga bahwa berkat yang dimaksudkan bukan hanya berkat secara materi. Ya. GBI, Gereja Betel Indonesia, tidak menganut pemahaman tentang teologi kemakmuran. Tidak. Ya, kalau teologi kemakmuran kita anut, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang di desa? Bagaimana jemaat Tuhan yang di desa? Saudaraku, tetapi berkat yang dimaksudkan adalah berkat yang seutuhnya. Berkat secara rohani dan berkat juga secara jasmani. Amin. Saudaraku, hari ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Karena ini penggabungan, ya, penggabungan. Cukup panjang sedikit, saudara, saya minta bersabar. Bagaimana perjanjian berkat itu sampai kepada kita? Tentu yang lalu sudah dibahas. Tetapi hari ini ada 7 kekuatan untuk bisa kita mendapatkan berkat itu. Berkat secara jasmani, juga berkat secara rohani. Yang lalu sudah dibahas tentang mengelola. Bagaimana kita bisa memberi? Setelah kita diberkati, kita bisa memberi, bisa menabur. Tetapi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita diberkati Tuhan dengan bekerja dan dengan berhikmat. Saudara, secara spesifik hari ini kita akan belajar. Saudara perhatikan, saudara tangkap firman Tuhan, ya, mungkin waktunya singkat, tetapi saudara, kalau saudara konsentrasi bahwa sungguh-sungguh saudara menghidupi firman Tuhan ini, perjanjian berkat ini juga akan menjadi bagian kita. Amin. Yang pertama, saudaraku, ada 3 tingkat kehidupan manusia yang dikaitkan dengan pekerjaannya. Yang pertama, itu orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja, surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Surat 1 Timotius pasal yang ke-8, orang yang tidak bekerja, yang tidak mencari nafkah, yang tidak menghidupi keluarganya, lebih buruk daripada orang yang tidak memiliki iman. Saudaraku yang Tuhan kasihi, untuk mendapatkan berkat,
Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan memberikan kekuatan untuk memiliki kekayaan, Tuhan mencurahkan kekuatan kepada kita untuk kita memiliki berkat. Nah sebab itu kita harus bekerja dengan rajin, jangan malas. Orang yang tidak bekerja, dia tidak akan diberkati Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat 6, ayat 7, ayat yang ke-8, Salomo dengan hikmat Tuhan dia berkata, hai manusia yang malas, pergilah engkau kepada semut, belajarlah kepada semut, lihatin apa yang dia lakukan. Dia tidak punya pemimpin, dia tidak punya raja, dia mengumpulkan makanan di musim panas. Saudaraku yang Tuhan kasih, ya, orang-orang yang malas disuruh belajar kepada semut. Apakah istimewanya semut? Sehingga Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan untuk manusia yang malas belajar kepada semut. Saudara coba pergi ke Taman Safari, coba pergi ke kebun binatang. Kita ketemu dengan harimau, kita ketemu dengan singa raja hutan. Apa yang dia sedang lakukan? Seringkali kita menemukan mereka sedang tidur. Saudara punya anjing di rumah, sedang tidur. Saya pernah dengar anjing tidur ngorok. Seperti saya, saudara. Ya. Anjing tidur bisa ngorok. Ya. Kucing tidur. Tetapi selama saya melihat semut, saya belum pernah melihat semut itu sedang tidur. Saudara pernah menemukan semut sedang tidur? Nah sebab itu Tuhan diberikan hikmat oleh Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan supaya manusia yang malas itu belajar kepada semut. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, orang yang malas dia pasti tidak akan diberkati Tuhan. Orang yang tidak mau bekerja pasti dia tidak akan diberkati Tuhan. Ya, kalau di sini ada gadis-gadis, kalau engkau sudah punya pasangan, ya, tanya dulu, lu sudah kerja belum? Kalau sudah kerja hasilnya berapa, gaji lu berapa? Kira-kira kalau mau kawin, mau menikah, kira-kira cukup enggak? Jangan cinta mau melumakan cinta. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau saudara punya anak perempuan, sudah dijemput sana, jemput sini, ya, tanya dulu, panggil dulu itu. Ya. Lu udah kerja belum? Belum om. Jadi ngapain aja? Merono merene, mangan turu. Setelah itu mangan turu, tangi turu, mangan maning. Setelah mangan, ngising. Saudara ketawa ngerti, kalau yang gak ketawa gak ngerti saudara. Nah saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau ada orang yang seperti itu, pasti kehidupanmu ke depannya tidak akan diberkati Tuhan. Rumah tanggamu pasti tidak akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena calon suamimu sudah malas. Tetapi orang yang bekerja, dia akan diberkati Tuhan. Amin. Sebab itu jangan malas saudaraku. Ya, jangan malas. Lalu yang kedua, dari 3 tingkat kehidupan yang dikaitkan dengan pekerjaan. Orang yang rajin. Sekarang orang yang rajin. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 berkata, tangan orang yang lamban itu membuat dia miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan dia kaya. Ada pepatah berkata, rajin pangkal kaya. Saudaraku, prinsip ini berlaku umum, siapapun dia. Orang yang kenal Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang percaya Yesus, orang yang tidak percaya Yesus, semua orang yang rajin bekerja, dia pasti akan diberkati Tuhan. Ya, orang dunia pun dia bekerja, dia diberkati Tuhan. Tetapi dia tidak mendapatkan berkat yang seutuh-utuhnya. Dia hanya mendapat berkat secara materi, saudaraku. Saudara, ada pepatah orang Cina berkata begini, orang yang bodoh itu orang yang membuang-buang kesempatan. Orang yang pintar, dia orang yang memanfaatkan kesempatan. Ada kesempatan kerja. Ada kesempatan bisnis. Ada kesempatan saudara lakukan sesuatu, saudaraku, lakukan sesuatu. Jangan menunggu kesempatan. Tetapi begitu ada kesempatan, saudara lakukan. Saudaraku, saya seorang pekerja keras. Saya seorang salesman. Ya, nggak ada pekerjaan, apapun saya bisa lakukan. Yang penting ada kemauan, saudaraku. Amin. Amin. Jadi orang yang bodoh itu orang yang nunggu kesempatan. Kapan ya gua ada yang kasih kerjaan? Kapan ya ada jemaat Petamburan kasih gua kerjaan? Jadi direktur. Ya, siapa yang mau kasih kamu kerjaan kalau kamu malas? Ya?
Tetapi orang yang rajin itu adalah orang yang memanfaatkan kesempatan. Bahkan dia menciptakan kesempatan. Orang yang kreatif. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bekerja. Ya, ada kesempatan bekerja. Mungkin saya pernah cerita di sini. Saya nggak punya ijazah SMA. Ijazah SMA saya nggak bisa tebus karena saya tidak punya uang untuk menebus ijazah dan 4 bulan saya nggak bayar uang sekolah. Di belakang ada teman saya, Yosafat, bukan Yosafat Mesa. Itu yang sudah jadi MBA di belakang itu. Makin botak aja saudaraku, itu MBA aja saudaraku. Ya, dia teman SD dan SMP saya. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Tapi saya tidak malu, saya mau bekerja. Puji Tuhan, satu kali saya melamar pekerjaan, bos saya itu tidak menanyakan ijazah saya. Tuhan, pertanyaannya begini, kamu bisa masarkan barang ini? Itu pertanyaan. Saya berikan soal masarin barang, saya ahlinya. Ya, saya sombong sedikit saudaraku. Bilang tes 3 bulan, 3 bulan, oke. Saudara yang Tuhan kasihi, saya tidak lama jadi salesman, tetapi saya naik jadi sales manager. Ya, saya nggak lama jadi sales manager. Bos saya bilang, ini pabrik kamu yang urus. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, masalahnya adalah kita mau kerja enggak? Bekerja dengan hikmat Tuhan, bekerja dengan kejujuran, bekerja dengan ketulusan. Amin. Saudara kerja jangan malas. Ya, jangan seperti karyawan pemerintah yang dulu, ya. Jam 9 belum ada orang ke kantor, ke kelurahan, jam 10 belum ada orangnya saudaraku. Ya, kerja yang rajin. Dan orang yang rajin, dia pasti akan diberkati Tuhan. Tapi bukan hanya bekerja, saya mau katakan berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa, ora et labora. Saudara harus mendapatkan yang namanya berkat yang seutuhnya. Kembalikan persepuluhan yang adalah miliknya Tuhan. Saudara belajar menabur, orang yang menabur dia pasti akan menuai banyak. Amin. Dan hartamu ketika engkau mengembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Hartamu, kekayaanmu, berkat-berkat yang kau terima. Itu akan dipagari oleh Tuhan. Dari belalang-belalang pelahap. Saudara-saudaraku, apalagi dengan goncangan-goncangan yang terjadi saat ini. Bukan hanya bekerja untuk berkat, untuk diri sendiri. Tetapi kita harus menjadi berkat. Amin. Lihat. Saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal 14, pasal 19, kalau nanti saudara baca di rumah. Ketika Lot, dia mengikut Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi suku-suku bangsa. Itu firman Tuhan. Ya. Dan firman itu digenapi kepada Abraham. Lot juga diberkati. Lihat Lot dia diberkati. Sampai gembala Lot dengan gembala Abraham ini berantem. Abraham bilang kita pisah aja deh. Daripada berantem, kita rebutan lahan. Lahan ini kan luas, enggak usah berantem. Kalau engkau ke kiri, aku yang ke kanan. Kalau engkau ke kanan, akulah yang ke kiri. Berpisahlah Lot dan Abraham. Ketika disuruh pilih, saudaraku, apa yang dilihat Lot? Lot melihat lembah Yordan yang banyak airnya. Sebuah peternakan akan sukses kalau daerah itu banyak air, kalau daerah itu banyak rumputnya. Dan mata jasmani daripada Lot tidak pernah salah. Dan dia sukses, dia berhasil. Tetapi saudara akhirnya dia dirampok. Orang-orang Amalek merampas hartanya. Bukan hanya itu, pada satu hari dalam kitab Kejadian pasal 19. Api dari langit, api belerang itu membakar seluruh harta miliknya. Dia diselamatkan. Lot masih termasuk orang yang benar di hadapan Tuhan. Lot dan istrinya dan kedua anak perempuannya. Istrinya, saudaraku, istrinya menengok ke belakang dan menjadi tiang garam. Satu kali saya sharing dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, sharingnya begini, mengapa istri Lot menengok ke belakang? Itu sharingnya saudaraku, itu satu tema yang seru tuh ya. Mengapa istri Lot menengok ke belakang? Ya karena hartanya banyak, karena rumahnya baru renovasi, karena mobilnya baru beli, dia gak bisa bawa. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bekerja, orang yang bekerja dengan rajin, dia pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Tetapi bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berkati juga yang lain. Amin. Amin. Yang ketiga, orang yang rajin bekerja dengan iman,
orang yang bekerja dengan rajin dan dengan iman, dia akan hidup di dalam perjanjian Allah. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata. Atau terjemahan lain berkata, sebagai bukti yang suatu saat kamu akan lihat. Saudaraku, iman itu adalah pengharapan. Dasar dari pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Orang yang rajinan hidupnya dengan beriman kepada Yesus Kristus, orang itulah yang hidup dalam hukum perjanjian Allah. Dan mereka hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan terikat dengan janjinya. Perjanjian di atas meterai yang bernilai 6.000. Mengikat, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau saudara membuat sebuah perjanjian di atas notaris. Notarisnya sudah mati, orang yang buat janji sudah mati. Keturunannya, dia masih terikat dengan janji itu. Saudaraku, orang yang bekerja dengan iman di dalam perjanjian Allah tidak dapat dihalangi oleh kekuatan apapun dan oleh siapapun. Amin. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal yang ke-26, bagaimana Ishak dia pergi ke negeri Filistin. Rajanya bernama Raja Gerar di negeri Filistin. Ya. Dia rajin bekerja, dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 berkata bahwa Ishak itu menjadi kaya dan Ishak itu bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, berbeda dengan orang-orang Filistin. Tetapi bagaimana Ishak bekerja dengan iman, dia gali sumur keluar air, dia gali sumur keluar air. Ya. Orang-orang Filistin gali sumur tidak keluar air. Ya. Saudaraku yang Tuhan kasih, semakin kita setia, ya, dengan keras kita bekerja dan perjanjian Allah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi masalahnya adalah kita bekerja dengan iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan dengan kepintaran kita sendiri. Jangan dengan kemampuan kita sendiri. Andalkan Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber berkat kita. Amin. Saudaraku, yang pertama ya di dalam kekuatan bagaimana kita bisa menerima berkat kita ya harus rajin bekerja. Tentang bekerja. Yang kedua, saudara, saya ingin berbicara tentang hikmat. Bukan hanya bekerja, kita harus bekerja dengan hikmat Tuhan. Amin. Setelah kita mengelola dengan baik keuangan kita, setelah kita mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan, jangan sembarangan saudara buang uang itu seenaknya, pakai uang seenaknya. Saudara harus menabung. Amin. Kita mengelola dengan baik apa yang didapat, ini adalah titipan yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi yang kedua, saudaraku, saudara harus belajar memberi. Bukan hanya kita dapat, tapi kita belajar memberi. Belajar menabur. Barang siapa yang menabur, dia akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Setelah itu kita bekerja. Ya. Tapi bukan bekerja dengan biasa saja, tetapi dengan hikmat Tuhan. Kekuatan yang keempat adalah yaitu hikmat Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Sekali lagi, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Bagaimana Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ketika Salomo pertama kali menaik tahta menggantikan ayahnya Raja Daud. Dia pergi ke Bukit Gibeon, jaraknya kurang lebih 20 km dari kota Yerusalem menuju ke Bukit Gibeon. Bukit Gibeon itu sampai hari ini masih ada. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo mempersembahkan korban. Berapa banyak? 1.000 ekor korban. 1.000 ekor korban tentu tidak dipotong satu hari. Selesai. Mungkin berhari-hari.
Dia membangun tenda di situ, dia tidur di situ. Satu malam dia bermimpi. Persembahan bakaran yang disampaikan oleh Salomo kepada Tuhan itu naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengutus malaikatnya. Dan bertanya kepada Salomo, Salomo, apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau minta dari Bapa di surga? Engkau minta kekayaan? Engkau meminta nama yang hebat? Tetapi Salomo berkata, tidak. Itu aku nggak minta. Jadi kenapa kamu mau kasih persembahan? Saudaraku, banyak orang yang mau persembahan kepada Tuhan. Dia menuntut apa yang dia beri. Dia berkata, Tuhan aku kan sudah memberi. Tuhan aku sudah memberikan perpuluhan. Masa gereja seperti itu sih? Memperlakukan aku seperti itu sih? Saudara, kita memberi itu adalah haknya Tuhan. Amin. Haknya Tuhan. Kita tidak perlu menuntut. Dan Salomo berkata, aku memberi karena aku mengucap syukur. Karena bapakku Raja Daud 40 tahun menjadi raja atas Israel ini. Dan sekarang aku menggantikan tahtanya menjadi raja. Hanya ucapan syukur yang aku naikkan. Malaikat lapor lagi sama Tuhan. Tuhan, Salomo tuh gak minta apa-apa. Tetapi Tuhan bilang, tanya sekali lagi. Tanyalah sekali lagi. Salomo, ada gak yang satu aja yang kamu minta? Lalu Salomo bilang begini. Kalau boleh aku minta, hanya satu yang aku minta, yaitu hikmat Tuhan. Supaya aku menjadi raja yang bijaksana, yang bisa memimpin bangsa yang besar ini. Malaikat itu lapor kepada Tuhan, Tuhan Salomo gak minta apa-apa. Dia gak minta kekayaan, dia gak minta kemuliaan. Dia hanya minta satu, hikmat Tuhan. Tuhan berkata, berikan apa yang dia minta, berikan dia hikmat. Dia akan menjadi seorang raja yang berhikmat. Sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo. Tetapi apa yang dia tidak minta, juga engkau berikan. Berikan dia kekayaan, berikan dia umur yang panjang, berikan dia kemuliaan. Saudaraku, ini pengkhotbah yang menulis, Salomo dia menulis, bagaimana besi yang tumpul itu, kalau tidak diasah, akan mengeluarkan tenaga yang banyak. Kalau saudara punya pisau untuk potong daging, ya pisau itu sudah tumpul. Saudara potong itu akan sulit sekali. Tetapi ayat ini berkata, yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Saudara bekerja mati-matian, siang, sore, pagi, malam, saudaraku, sampai lembur, tapi tanpa hikmat Tuhan, saudara tidak akan mengalami keberhasilan. Hikmat adalah suatu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sebab Salomo mengumpamakannya manusia itu seperti besi yang lama-kelamaan itu menjadi tumpul. Artinya, hikmat manusia itu sangat terbatas. Walaupun dia sudah belajar dengan S1 sampai S2 sampai S3. Ya, hikmat manusia hanya mampu membuat orang sukses secara duniawi. Tetapi hikmat Allah yang membuat kita sukses seutuhnya, mendapatkan berkat seutuhnya, rohani, jiwani, dan jasmani. Amin. Tuhan Yesus berkata, apa artinya engkau hidup, apa artinya engkau memiliki kekayaan, tetapi akhirnya engkau terhilang dan jiwamu binasa. Saudara-saudaraku, perjanjian berkat, tujuan dari perjanjian berkat ini adalah supaya manusia dapat sukses seutuh-utuhnya, sesuai dengan rencana Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Amin. Saudaraku, lalu apa sih pertanyaannya? Apa fungsi untuk kita memperoleh berkat? Saudaraku, yang pertama, hikmat adalah kekuatan Allah untuk memperoleh berkat yang seutuhnya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 17 saya baca cepat, saudara perhatikan dan dengar dengan baik. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kekayaan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Hikmat yang dari Tuhan itu mendatangkan berkat yang seutuh-utuhnya. Apa yang dimaksudkan seutuhnya? Saudara, yang pertama, kalau kita mendapat berkat, kita sehat. Amin. Sehat walafiat.
sehat secara jasmani. Jangan saudara dapat berkat banyak, seenaknya saja. Makan seenaknya, ya nggak peduli mau kolesterol. Saudaraku, saya dulu makan jorok, saudaraku. Makan saya jorok, saudaraku, ya. Mau soto, mau sop kambing, mau gorengan kambing di pasar Tanah Abang, Pak Hasan itu waktu saya, tuh tanya si Yosafat itu ya. Pak Hasan itu di depan Tepekong, Tanah Abang itu, wah itu hampir tiap hari saudara saya makan di situ saudaraku. Kalau nggak ada makanan, gorengan Pak Hasan. Kalau nggak ada makanan, gorengan Pak Hasan saudaraku. Ya. Jangan kita diberkati, kita makan seenaknya. Semua kita makan. Ya. Kita pilih-pilih supaya kita sehat secara jasmani. Amin. Itu hikmat Tuhan. Ya. Yang kedua, hikmat secara jiwani. Jiwa kita sehat. Kita ada berkat secara jasmani, tetapi kita juga diberkati secara jiwa kita. Ada kehormatan, hidup ini bernilai. Ada kepuasan yang kita bisa lakukan. Saudaraku, coba kita koreksi diri kita. Kira-kira hidup kita ini bernilai enggak? Kita punya nilai enggak? Di mata istri kita bernilai enggak? Di mata anak-anak kita bernilai enggak? Saudaraku, secara berkat, secara jiwani itu sangat dibutuhkan. Saya punya 2 anak perempuan. Dua-duanya saya anak perempuan. Satu kali saya tanya anak saya. Sekarang sudah menikah saudara ya. 1. Pak Yosi yang diberkati. Saya bilang kalau kamu nanti mau punya suami, kira-kira kamu mau pilih suami yang seperti apa dan seperti siapa? Jawabannya membuat saya terharu. Dia berkata, saya mimpi punya suami yang seperti papa. Yang seperti papa. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita ini hidup bernilai enggak secara jiwani. Jasmani kita bisa diberkati. Tetapi kalau kita tidak, saudara tidak punya nilai dalam hidupmu. Percuma, saudara akan sia-sia. Ada nilai dalam hidup kita. Ada kepuasan apa yang kita lakukan. Berkat secara jasmani, berkat secara jiwani, berkat secara materi. Yang namanya kebutuhan hidup. Dalam ilmu ekonomi yang pernah saya pelajari, kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Oke? Kebutuhan ini mencukupkan kita enggak? Ya. Berkat secara materi saudaraku, ini berkat yang kita peroleh juga seutuh-utuhnya dari Tuhan. Ya. Jangan berkat, ada satu jemaat saudaraku, ya jual oli, olinya oli apa? Oli palsu saudaraku, oli palsu. Ya, saya minta maaf teman-teman yang dari Sumatera Utara, memang pintar-pintar. Ini jemaat saya juga pintar saudaraku ya. Dia bikin oli palsu saudaraku. Tapi satu hari saya khotbah saudaraku, dia datang sama saya. Dia bilang, "Om, saya minta ampun Om, saya jual oli palsu." Ternyata oli yang sudah kotor-kotor itu dia beliin saudaraku. Dia pakai mobil keliling ke bengkel-bengkel. Kalau saudara melakukan itu, hari ini saudara bertobat. Iya betul. Dia setiap hari keliling, ada dapat 2 drigen, 2 drum besar. Dia olah lagi, dia masak lagi. Jadi pakai bahan kimia, jadi murni seperti oli asli. Dia bikin merek Pertamina. Nah, ini hikmat saudaraku, tapi hikmat yang dipakai untuk hal-hal yang tidak benar saudara. Ya. Berkat secara materi saudara dapatkan yang seutuhnya. Artinya saudara mendapatkan berkat itu dengan cara yang benar. Amin. Jangan dengan cara yang tidak benar saudara mendapatkan berkat Tuhan. Jangan saudara mengambilkan perpuluhanmu. Karena uangmu yang tidak benar kau dapatkan saudara. Dan berkat juga berkat secara rohani. Jadi berkat jasmani, berkat jiwani, berkat materi, dan berkat rohani. Ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Amin. Apa gunanya kita mendapatkan berkat tetapi jiwa kita terhilang? Jadi yang pertama, apa fungsi daripada hikmat manusia yang Tuhan berikan buat kita? Hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat manusia. Saudaraku, yang pertama, hikmat adalah kekuatan Allah untuk memperoleh berkat yang seutuh-utuhnya. Yang kedua, hikmat adalah rahasia untuk memperoleh kemenangan. Dengan hikmat,
saudaraku bisa mengalami yang namanya kemenangan. Yesaya pasal yang kedua berkata begini, pada hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak dan menjulang tinggi. Saya katakan ini hari terakhir, ini hari terakhir. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dia akan datang ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan untuk menempuhnya. Saudaraku, di mana ya Nabi Yesaya berkata bahwa di akhir zaman ini, orang akan banyak berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk minta pengajaran. Di rumah Tuhan inilah saudara akan mendapatkan pengajaran. Amin. Ya. Saya kurang setuju dengan orang yang ibadahnya sekarang hanya 1 jam. Wah, luar biasa. 1 jam saja. Ya. Satu kali saya khotbah di Surabaya, saudaraku. Di tempatnya Pak Sudi Dharma. Ya. Saya khotbah di Surabaya. Ya. Lalu saya ketemu di restoran, lagi diajak makan keluar. Dia sedang makan, ngobrol-ngobrol. Ternyata dia pulang kebaktian. Kebaktian di mana? Itu Om di mall. Di mall sana, kebaktian hanya 1 jam saja. Jadi dari pertama sampai selesai itu tidak sampai 1 jam. Saya mau katakan begini, ya, saudaraku. Dan gereja yang seperti ini semakin lama semakin akan berkembang. Gereja seperti ini semakin lama semakin akan diminati banyak orang di akhir zaman ini. Kebaktiannya cepat, pujiannya cepat, doanya cepat. Kalau perlu semua segera cepat. Saya mau katakan, dapat apa kita di gereja? Kalau khotbahnya hanya 20 menit. Saudara mendapatkan apa? Saya bisa khotbah 1 jam. Saya bisa khotbah 1,5 jam. Ya. Saudaraku yang Tuhan kasih. Ya. Bagaimana kita mendapatkan makanan secara rohani? Itu omong kosong. Wah, jadi kebaktian cepat, lebih baik. Bukan begitu, itu SBY bilang begitu dulu atau JK barangkali ya, lebih cepat lebih baik. Betul. Ya, tapi bukan ibadahnya cepat. Saudara, hikmat adalah rahasia untuk memperoleh kemenangan. Di mana kita dapat hikmat? Di rumah Tuhan. Amin. Saudara tidak belajar hikmat di universitas. Saudara tidak belajar hikmat di ujung kampung sana. Saudara hanya belajar hikmat dari Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, dalam sebuah peperangan, salah satu kunci kemenangan adalah strategi. Bukan hanya senjata yang canggih, bukan hanya logistik yang cukup, tapi strategi bagaimana kita bisa mengalahkan. Ketika Raja Daud, dia terjepit. Dia mau dibunuh oleh Saul. Dia lari ke Filistin. Satu kota namanya kota Gad. Raja itu, Raja Gad namanya. Wah, senang sekali. Daud, mari bergabung dengan aku. Diberikanlah sebuah kota untuk Daud dengan 600 orang pasukannya. Ini pasukan khusus. 600 pasukan dan seluruh keluarganya diberikan suatu tempat dan tempat itu bernama Siklak. Luar biasa. Daud menang 1 hari. Saudaraku, 1 hari. Para panglima orang-orang Filistin protes kepada Raja Saul. Kenapa dia orang Ibrani? Kenapa orang Israel diangkat menjadi panglima perang? Kami di sini kan orang asli Filistin. Banyak orang yang protes. Kenapa Ahok jadi gubernur? Dia orang Cina, keturunan Cina. Saudaraku, Daud mengalami itu, saudaraku. Luar biasa, saudara. Akhirnya dia dipecat dengan sangat berat hati. Raja itu memecat. Daud pulang ke kampung halamannya. Maksudnya ke kampung yang diberikan kepadanya. Yaitu ke Siklak. Apa yang terjadi? Ternyata rumahnya sudah habis semua dibakar. Hartanya semua sudah dirampok, saudaraku. Anak istrinya semua ditawan. Apa yang dilakukan Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengenakan baju efod yang seharusnya dipakai oleh imam. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ini hikmat Tuhan, luar biasa. Apa yang harus aku lakukan? Dapatkah aku kejar, aku susul orang-orang Amalek itu? Kalau aku
aku sudah kejar, dapatkah aku mengalahkan orang Amalek itu? Tuhan berkata, Daud, pergilah engkau. Engkau akan mendapatkannya dan engkau akan mengalami yang namanya kemenangan. Saudaraku, seringkali kita merasa menang. Kita merasa hebat oleh kehebatan kita sendiri. Saudaraku, saya mau katakan bahwa hidup ini adalah peperangan. Kalau kita salah strategi, kalau kita tidak punya hikmat dari Tuhan. Baik dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu. Saudara membutuhkan hikmat Tuhan. Amin. Surat 2 Timotius pasal 3 berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir. Kapan? Sekarang ini saudaraku. Hari-hari terakhir. Bagaimana? Banyak kesukaran. Lihat. Masa sukar itu akan datang. Kapan? Sekarang itu masa sukar sudah datang. Apakah dengan presiden yang baru kita akan lebih baik? Belum tentu, saudaraku. Hari ini masa sukar. BBM naik, dolar sudah melampaui 13.000. Ya, di jemaat yang saya layani ada salah satu dia bukan direktur, dia salah satu kepala cabang, salah satu bank. Dan dia bilang begini, kalau sampai dalam waktu 6 bulan menembus 15.000 US dollar menembus 15.000, minimal ada 6 bank akan kolab. Saudaraku, ini masa-masa sukar. Listrik naik, pajak naik, beras naik. Apa yang gak naik? Saudara mengalami yang namanya pergumulan hidup, sakit penyakit kesulitan. Minta hikmat dari Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan. Amin. Bukan dengan hikmat dunia kita menang. Bukan dengan kehebatan dunia kita menang. Ya. Siloam dalam 2 tahun terakhir dia merubah sistem rumah sakit Siloam. Dia membuka cabang hampir di seluruh Indonesia. Sistemnya dirombak, semua dirombak. Dokter-dokter yang tidak bermutu, out. Karyawan-karyawan yang bukan S1, out. Sekarang yang diterima adalah lulusan luar negeri dan S2. Saudara, tetapi masalahnya adalah, apakah dengan kepintaran, kepandaian mereka mampu untuk menerobos? Saudaraku yang Tuhan kasih. Tetapi kuncinya hanya minta hikmat dari Tuhan. Amin. Miliki yang namanya mental penerobos. Yesus adalah penerobos. Di dalam bahasa aslinya memakai kata prodomos. Prodomos itu penerobos. Apa itu penerobos? Orang penerobos adalah orang yang ada di depan ketika orang lain ada di belakang. Dia penerobos. Dengan hikmat Tuhan kita bisa menjadi penerobos. Amin. Penerobos adalah orang yang mau terus maju walaupun di depan ada tantangan. Itu namanya penerobos dengan hikmat Tuhan. Ya. Kita dukung Ahok. Amin. Kita dukung Ahok. Dia penerobos, saudaraku. Ya. Jadi yang kedua, hikmat dari Tuhan itu adalah rahasia untuk kita mendapatkan yang namanya kemenangan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, dengan hikmat kita bisa memperoleh jalan keluar dengan tuntas. Surat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17 berkata begini. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama itu murni. Hikmat manusia tidak murni. Hikmat yang dari Tuhan itu murni. Selanjutnya hikmat itu pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat manusia tidak dapat memecahkan masalah dengan tuntas, saudara. Justru sebaliknya, hikmat manusia banyak menimbulkan masalah dan persoalan. Lihat kasusnya Ahok dengan DPRD. Ini kan orang-orang yang berhikmat, tapi hikmat dari dunia.
Dia cari-cari sampai istrinya Ahok sekarang mau dipanggil, saudaraku ya. Adiknya Ahok mau dipanggil, kalau perlu pembantunya Ahok juga dipanggil ke DPRD, saudara. Hikmat itu, saudaraku, lihat KPK dengan Polri, apa kurang hikmat, saudaraku? Orang-orang yang berhikmat, tetapi menimbulkan masalah. Sekarang ada internal Golkar, lagi rame lagi, saudaraku. Hak angket mau dilayangkan dari anggota DPR kepada Menteri Hukum dan HAM. Saudara-saudaraku, ini orang-orang yang berhikmat, tetapi hikmatnya hikmat dunia. Hikmat itu menimbulkan keberanian. Berani menantang yang namanya badai. Itu hikmat dari Tuhan. Berani menentang badai, itu hikmat Tuhan. Saudaraku, hikmat manusia menimbulkan egosentris, kesombongan dan akhirnya kelicikan. Ya, makanya marah benar itu Haji Lulung, saudaraku. Wah, waduh luar biasa. Kamu tahu, saya ini punya keluarga, saya punya keluarga. Saya pikir apa sih artinya, maksudnya daripada saya ini punya keluarga. Begitu, ternyata di rumah, ini menurut beberapa orang nih, di rumah cucunya bilang begini, engkong koruptor gitu katanya, saudaraku. Lu tahu dari mana? Teman-teman gua bilang, teman-teman saya bilang di sekolah, engkong koruptor. Makanya dia marah bener itu Haji Lulung, saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita minta hikmat dari Tuhan, itu bukan hikmat seperti orang-orang di DPRD itu, saudara. Hikmat manusia itu menimbulkan yang namanya egosentris, kesombongan dan kelicikan. Ya, dalam bahasa Perancisnya likyat. Kalau saudara ngerti likyat itu, saudaraku. Licik jadinya, saudaraku. Saudara, tetapi orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, dia akan mendapatkan jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapinya itu dengan damai sejahtera. Karena hikmat Allah memanifestasikan karakter Kristus. Amin. Di dalam Kristus pasti ada jalan keluar yang terbaik. Nanti saudara baca di rumah bagaimana Salomo berhikmat. Ada 2 orang perempuan datang kepada dia. Ya, jadi perempuan ini tinggal satu rumah, lalu dia punya anak melahirkan. Berapa hari kemudian perempuan yang satu juga melahirkan. Sama-sama anak yang perempuan. Lihat dia tidur, mungkin di kamar yang sama. Satu kali itu anak bayi baru berapa hari ketindih ibunya dan meninggal itu anak. Secara diam-diam dia ambil anak yang meninggal, dia bawa ke perempuan yang di sebelahnya. Bayi yang masih hidup dia ambil, yang mati dia taruh di sampingnya itu perempuan. Pagi-pagi lihat anaknya meninggal. Padahal itu bukan anak dia. Mukanya mirip, tetapi namanya ibu, ini instingnya itu luar biasa. Ini bukan anak saya. Kalau sekarang gampang, tes DNA. Zaman dulu belum ada DNA, saudara. Ya. Kalau dia berkata, oh ini anakmu yang mati, anakku yang hidup. Wah berantem ribut, akhirnya Pak RT bilang, Pak RW bilang, kita pergi ke raja. Raja yang mengambil keputusan. Raja Salomo yang mengambil keputusan. Dibawalah ini anak yang hidup. Dia bilang anak dia apa yang mati. Dia bilang tidak, ini anakku, aku yang melahirkan. Tapi anak dia yang mati. Lalu Salomo bilang begini, oke, kalau begitu, begini deh. Dia bilang ya, kamu gak usah ribut. Belah ini anak jadi 2. Satu ambil sepotong, palanya ada ke atas, ini ke bawah, ambil buat dia. Ambil separuh-separuh, selesai urusannya. Waduh, ini ibu yang anaknya mati, dia bilang iya. Udah, saya ambil separuh, begitu. Tetapi ini ibu yang anaknya yang hidup itu dia berkata, Tuanku Raja, jangan bunuh anak itu, jangan dipotong. Aku rela menyerahkan anak ini kepada dia, asal dia hidup. Dan Raja Salomo berkata, serahkan anak itu kepada ibu ini. Saudaraku yang Tuhan kasih, naluri seorang ibu, dia rela anaknya hidup walaupun diambil orang lain. Itu naluri seorang ibu. Saudaraku yang Tuhan kasih, hikmat Salomo melebihi hikmat manusia. Dia menjadi seorang raja yang berhikmat. Sebelum dia dan setelah dia, tidak ada raja-raja yang punya hikmat seperti dia. Amin. Hikmat yang memberikan kita
jalan keluar dengan tuntas. Kalau saudara punya masalah, punya problem, punya persoalan yang begitu berat. Saya mengalami itu, saudaraku. Saya mengalami persoalan demi persoalan, bertubi-tubi datang sama saya. Kalau kita cari jalan keluar secara duniawi, saudara tidak akan menemukan jalan yang tuntas. Tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepadamu, memampukan kita untuk kita menyelesaikan, ya, memperoleh yang namanya penyelesaian, memperoleh yang namanya jalan keluar dengan tuntas. Amin. Yang terakhir, itu lagi. Enak kalau dengar terakhir ya. Saudara, jadi saya ulangi lagi. Apa fungsi daripada hikmat yang diberikan Tuhan supaya kita sukses? Yang pertama, hikmat adalah kekuatan Allah untuk memperoleh berkat yang seutuhnya. Hikmat adalah kekuatan dari Tuhan, ya, untuk memperoleh berkat yang seutuh-utuhnya. Berkat secara jasmani, berkat secara jiwani, berkat secara materi, berkat secara rohani. Ya, dengan berkat Tuhan, saudara bisa melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Amin. Yang kedua, hikmat adalah rahasia untuk memperoleh kemenangan. Kenapa hidupmu kalah terus? Bisnismu hancur terus. Masalahmu tidak pernah selesai. Minta hikmat kepada Tuhan. Datang ke gunungnya Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Saudara akan belajar dari firman Tuhan. Dan saudara akan mendapatkan kemenangan. Amin. Yang ketiga, dengan hikmat kita memperoleh jalan keluar dengan tuntas. Yang terakhir, yang keempat, hikmat adalah kekuatan untuk memperoleh kreativitas dari Tuhan. Paulus berkata begini, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi hikmat Allah itu hikmat yang tersembunyi dan rahasia yang hanya dinyatakan kepada orang-orang pilihannya. Saudara semua adalah umat pilihan Tuhan, amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Hikmat itu diberikan kepada kita. Tidak diberikan kepada malaikat-malaikat. Tidak diberikan kepada raja-raja di dunia ini. Tapi hikmat adalah kekuatan Allah untuk memperoleh yang namanya kreativitas dari Tuhan. Yang kami beritakan adalah hikmat, Paulus berkata. Hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia. Yang sebelum dunia ini dijadikan, telah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Jadi bagi kemuliaan saudara dan saya. Hikmat itu diberikan supaya kita dipermuliakan. Hikmat manusia sangat terbatas, saudara. Tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Dalam kitab Kejadian pasal 2, Tuhan menciptakan. Semua diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang memberikan nama binatang-binatang itu manusia. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghembuskan nafas hidupnya. Dia sudah menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Sehingga manusia memiliki hikmat Tuhan. Sehingga dia yang menamakan binatang-binatang. Jadi yang namanya jadi harimau, ini yang gajah yang belalainya besar, ini gajah. Itu yang kasih nama itu manusia, bukan Tuhan. Adam yang kasih nama semua binatang-binatang. Saudaraku, oleh hikmat Allah, manusia mendapatkan kreativitas untuk menciptakan. Yang menciptakan pesawat, yang menciptakan listrik, Thomas Edison. Yang menciptakan kamera, yang menciptakan handphone. Ini manusia-manusia yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Rata-rata dari seberang barat sana. Pencipta-pencipta rata-rata dari barat sana. Dari timur jarang sekali. Dari timur ciptaannya apa? Tempe, tahu, itu ciptaannya dari timur. Tapi yang dari barat sana handphone, ya, televisi. Ini hikmatnya dari Tuhan, saudaraku. Yang paling mutakhir, kemarin kita mendengar,
ada pesawat terbang tanpa bahan bakar. Apa itu namanya? Solar influx. Solar influx. Jadi hanya pakai tenaga matahari, dia pertama diterbangkan dari Abu Dhabi, dari Uni Emirat Arab. Mau keliling dunia, tanpa bahan bakar satu tetes. Saudaraku, ini hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia. Nanti akan heboh nih. Ya. Kenapa pesawat AirAsia jatuh? Karena ngirit bahan bakar. Nanti nggak perlu ngirit lagi, saudaraku ya. Tidak perlu bahan bakar, hanya perlu matahari, saudaraku ya. Saudara dengar lagi. Saya baru lihat beberapa hari yang lalu ada seorang agent property di Jogja. Dia memasang rumah, bonusnya istri. Waduh, lo heboh saudaraku. Masa yang mau dijual rumah, bonusnya istri, saudaraku. Jadi heboh, saudara. Siapa namanya itu? Wina, Ibu Wina. Waduh, luar biasa, saudara. Jadi lebih terkenal dari Pak Heng, saudaraku. Lebih kenal dari Pak Yosi, saudara. Ya, hebat itu. Apa itu namanya? Brilian, kreativitas yang dari Tuhan. Saudara, kalau mau tiru ya boleh juga sekali-sekali. Mau beli mobil sekaligus dengan bonusnya, begitu ya. Saudara, kreativitas itu luar biasa. Ya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, saya melayani di Australia. Gerejanya Pak Isaac di Blacktown. Berapa kilometer dari Sydney. Saya punya saudara di Sydney yang sudah lama sekali nggak ketemu. Tapi rupanya begitu saya mau ke sana dia tahu. Ini dia hubungin saya. Dia bilang, Hengki, katanya kamu mau melayani di Sydney. Saya bilang, iya Ci, saya panggil dia namanya Ciwa. Di mana? Saya bilang di Blacktown. Oh iya, nanti aku ke sana ya. Akhirnya benar. Ya. Waktu kebaktian dia ada. Setelah selesai kebaktian, dia bilang, aku jemput kamu sekalian kita jalan. Ya. Dia jemput pakai mobil, itu mobil Toyota seperti Alphard begitu, ya, itu luar biasa. Bagus sekali, saudaraku. Terus saya makan, saya diajak keliling Sydney, sekaligus juga ada keponakan saya juga, anaknya Kopeng Hong yang tinggal di Sydney. Lagi makan nih saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang, Ciwa, bisnis apa di sini? Karena saya diajak ke rumahnya, itu rumahnya besar sekali, mewah sekali, mobilnya hebat, saudaraku. Dia bilang, aku nggak bisnis. Loh, jadi kerja apa? Kan saya bertanya, cuma saya nggak mau tanya, lu punya mobil mewah, punya rumah besar, begitu ya. Duitnya dari mana kan begitu? Ini pertanyaan di benak saya. Jadi dia bilang, saya nggak kerja, saya nggak bisnis. Dia bilang, saya hanya dosen bahasa Indonesia. Jadi dibutuhkan di beberapa university yang ada di Sydney, ya bahkan di Melbourne, di Canberra. Dia dosen bahasa Indonesia. Dan sekaligus dosen bahasa Jawa. Karena dia asalnya dari Jawa Tengah, dari Jogja. Ya. Nah, dia membangun komunitas Indonesia yang ada di Australia. Dia membuat majalah Indonesia yang diberikan judul itu Gamelan. Gamelan judul majalahnya. Ya. Dan dia ternyata juga diundang oleh kedutaan, oleh pemerintah Australia. Kalau ada ya para diplomat yang akan dikirim ke Indonesia, harus belajar sama dia 6 bulan. Bayangkan 1 jam, hitungannya jam loh saudaraku ya. Tetapi yang luar biasa, dia membiayai anak-anak di Indonesia yang tertinggal, desa yang tertinggal, itu ada 350 anak yang setiap bulan disantuni. Pertanyaan saya itu duit dari mana gitu loh. Apa cukup dengan dosen ini dia bisa mendapatkan uang yang begitu besar? Dia berkata begini, saya jual boneka.
Ditunjukkan di BlackBerry-nya sama saya. Ini loh bonekanya. Oh, saya bilang bagus juga ya. Lucu nih bonekanya. Saya bilang dijual berapa Ciwa? Saya jual satu boneka $500. $500. Jadi uang sini berapa ya? Ya, 6 juta, 7 juta. Saya bilang begitu mahal. Boneka $500 ada yang beli. Oh, dibilang saya dapat pesanan banyak. Ternyata saudaraku, ya, dia jelas bahwa ini akan menjadi donasi. Siapa yang mau jadi donasi anak di desa sana, ya, di NTT sana, di Sumba sana, di Papua sana, ya, kamu harus beli satu boneka. Ditunjukkan, dikasih video klipnya saudaraku. Dan ternyata begitu banyak orang-orang yang terbeban untuk membeli itu boneka. Bahkan ada yang pesan 5 boneka. Teman saya di Inggris, itu dia pesan 5 boneka. Luar biasa. Dia bilang saya dapat banyak uang. Saya tanya begini, ini bikinnya boneka dari mana? Dari Indonesia. Jiwa modalnya berapa? Modalnya 40.000. Dijual $500. Saudaraku, saya mau katakan, ini adalah hikmat. Di mana orang yang mendapatkan kreativitas oleh Tuhan, dia bisa menjual barang yang 40.000, dia jual 7 juta rupiah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, ini kalau bukan Tuhan, ini tidak mungkin saudaraku, ini tidak mungkin. Tetapi saya percaya, hari ini saudaraku kita belajar. Yang pertama kita bekerja, jangan malas, amin. Jangan malas. Yang kedua kita rajin. Kita rajin bekerja, pasti kita akan diberkati seutuh-utuhnya. Seutuh-utuhnya itu artinya ya berkat secara jasmani, berkat secara jiwani, berkat secara materi, berkat secara rohani, ya baik di sorga maupun di bumi maupun di sorga. Ketika kita hidup dalam dunia ini ataupun setelah kita meninggalkan dunia ini, innalillahi wa innalillahi rojiun. Saudara tahu artinya innalillahi wa innalillahi rojiun? Udah dikasih tahu belum sama Pak Yosi? Jadi satu kali ada orang Papua, ini yang terakhir, ada orang Papua, dia pengen keluar negeri saudaraku. Saya mengutip ceritanya Pak Yakub Nahuai, saudaraku. Ya. Jadi ini orang Papua ingin pergi ke luar negeri. Ini temannya di kantor, keluar negeri lagi. Dia bilang, saya ini seumur hidup belum pernah keluar negeri. Lalu temannya bilang, kalau lo mau keluar negeri, gampang, gua yang urusin. Kemana? Ke Mekah. Saking pengennya dia keluar negeri, dia urus saudaraku, akhirnya berangkatlah dia ke Mekah. Kan keluar negeri itu, ya. Begitu sampai pulangnya dari luar negeri dia pulang, di bandara dia dijemput sama saudara-saudaranya. Sama anak-anaknya. Wah rame ini. Baru pulang dari sana. Itu yang biasanya nganter satu mobil, yang jemput 2 mobil. Biasanya begitu saudara ya. Begitu dijemput, naik kendaraan, naik bus, dia sewa satu angkot penuh. Tapi menuju ke rumahnya itu, dia harus melewati satu jalan. Jalan yang melewati hutan kecil. Ketika dia sedang berjalan nenteng koper di hutan itu, tiba-tiba dilihat ada orang gantung diri saudaraku. Wah, begitu lihat gantung diri, ini yang pulang dari luar negeri berkata, innalillahi wa innalillahi rojiun. Wih, anaknya kaget, apa itu Pak artinya? Apa artinya? Wah nggak tahu lah, pokoknya asal ada orang mati bilangnya innalillahi wa innalillahi rojiun. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa artinya? Dia mikir sebentar, langsung dia jawab, dia berkata, innalillahi wa innalillahi rojiun itu artinya sekali di udara tetap di udara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Satu pujian yang berkata, pertolonganmu hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Rasakan kasih-Mu, Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Pertolongan-Mu sungguh Besar ajaib setia, dalam hidup kami. besar anugerah-Mu. Apabila kami berseru, tak mengandalkan Engkau saja, Yesus. Terima kasih Bapa. Mata Besar kami setia. tertuju kepada Tuhan, sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan saja. Kekuatan hikmat Allah menyertai kami. Syukur bagi-Mu. Syukur buat kasih-Mu. Kami percaya kekuatan-Mu, kami percaya firman Tuhan, itu ya dan amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh Kau Tuhan kami yang ajaib. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat kami, Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran melalui firman-Mu pada siang hari ini. Perjanjian berkat masih berlaku sampai saat ini. Perjanjian antara Bapa di surga dengan Bapa di dunia ini, anak manusia. Di dalam Yesus, oleh kematian Kristus, berkat-berkat Abraham
sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bagian kami adalah kami bekerja ya Tuhan. Bagian Engkau memberkati pekerjaan kami. Ampuni kalau kami hari ini, saat ini kami malas, kami tidak mau bekerja. Tetapi setelah dengar firman-Mu Tuhan, kami mau bekerja, kami mau rajin, kami mau tulus supaya kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang seutuh-utuhnya. Terima kasih Bapa, kami memerlukan hikmat dari Engkau sendiri. Tuhan, hikmat manusia membuat manusia menjadi sombong. Tetapi hikmat dari Tuhan, biar kiranya Tuhan kami percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, mendapatkan jalan keluar yang terbaik, menjadikan berkat kami yang seutuhnya yang kami terima, bahwa kami diberkati, juga kami untuk memberkati. Kau boleh pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang yang bijaksana, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 berkata, janganlah orang yang bijaksana memegahkan diri karena kebijaksanaannya. Janganlah orang yang kaya memegahkan diri karena kekayaannya. Janganlah orang yang kuat memegahkan diri dengan kekuatannya. Tapi bermegahlah karena Engkau mengenal aku, karena Engkau dekat dengan aku. Tuhan, kami mau bermegah dengan Engkau karena Engkau memberikan hikmat kepada kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ada kreativitas yang Tuhan berikan, ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengalami jalan-jalan yang buntu, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Setelah kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami menjadi penerobos-penerobos, kami menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Karena Engkau memberikan hikmat yang seutuhnya buat kami. Terima kasih Bapa di surga, firman yang kami dengar siang hari ini, izinkan termeterai dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan supaya firman yang logos itu merema dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga perjanjian berkat yang Tuhan berikan buat kami menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa.